Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Qala al-imam al-Bukhari fi kitabih sahih al-Jami' babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Liqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berdasarkan firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19, ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan meminta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Imam Bukhari rahimahumullah membuat bab ini agar memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa ziyadatul ilmi, menambah ilmu. Karena kalau sekiranya kita ingin melakukan aktivitas baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun berkaitan dengan muamalah duniawiyah, maka haruslah dibangun dengan ilmu terlebih dahulu. Kenapa? Karena seseorang yang mengerjakan suatu ibadah atas dasar kejahilan, maka yang ada hanyalah sia-sia, yang adalah lelah, yang ada hanyalah dosa yang dia akan raih. Demikian juga seseorang yang apabila dia diberikan emban atau tugas diangkat menjadi seorang menteri padahal dia enggak punya dasar ilmu agama, maka yang ada kerusakan. Maka dia qaulun 'alallahi bighairi ilmi, maka dia akan berkata atas Allah tanpa ilmu, dia akan berkata atas nama syariat ini tanpa ilmu. Kerusakan yang ada. Demikian juga orang-orang yang menguras perut bumi ini atau apa-apa yang ada di atasnya tanpa didasari oleh ilmu, maka yang ada kerusakan demi kerusakan. Demikian juga di lautan. Oleh karena itu, kata Rasulullah SAW, ikan dan semut-semut yang ada di lubangnya itu mendoakan orang-orang yang mempelajari ilmu, karena dengan berilmunya mereka akan baik pula lah apa yang ada di lautan dan apa yang ada di daratan, sehingga dampaknya pun terimbas pada hewan-hewan yang ada di laut maupun hewan-hewan yang ada di darat. Jadi ilmu didahulukan ya sebelum melakukan amalan, sebelum mengucapkan perkataan. Fabada bil ilmi, maka kata Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala memulai ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Mana perkataan? Annahu la ilaha illallah. Perbuatannya adalah fastaghfir li dzambik, meminta ampunlah kepada Allah terhadap dosa-dosamu. Wa annal ulama'a hum warasatul anbiya, bahwasanya para ulama, kata Imam Bukhari, adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Warasul ilma, mereka mewarisi ilmu. Mereka tidak mewarisi dinar wala dirham, akan tetapi mereka mewarisi ilmu dari nabi, baik Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain. Man akhadahu akhdha bihadzin wafirin, barang siapa yang mengambilnya maka dia mengambil dengan bagian yang banyak. Imam Bukhari mengutip hadis tanpa mendatangkan satu sanad pun, tanpa mendatangkan satu rawi pun. Demikian lagi menyebutkan hadis wa man salaka tariqan. Ini juga suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah,
tidak disebutkan sahabatnya, wala tabi'innya, dan sanad-sanad yang lainnya atau rawi-rawi yang lainnya. Ini dikenal dengan apa? Hadisul mu'allaq. Hadis mu'allaq. Kalau selain Imam Bukhari, maka mu'allaqnya itu dhaif. Selain Imam Bukhari, baik itu Imam Muslim, Sunan, Ashabus Sunan, dan yang lainnya. Kalau dia mendatangkan hadis tanpa sanad, ini hadisnya dhaif. Berbeda dengan zaman-zaman seperti Imam Nawawi, seperti ulama-ulama yang lain yang dimana tidak masyhur lagi periwayatan dengan sistem sanad, tapi periwayatan dengan sistem kitab. Maka di sana dibolehkan mu'allaq, tapi harus menyandarkan sumbernya dari mana. Makanya kalau kita membaca Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, maka di situ disebutkan hadis-hadisnya langsung sahabatnya saja yang disebutkan. Tidak disebutkan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan a'immah. Akan tetapi kewajiban dia menyandarkan dari mana? Apakah muttafaqun alaihi, ataukah Tirmidzi, ataukah An-Nasai, ataukah ashabul kutubu as-sittah yang lainnya. Wa man salaka tariqan yatlubu fi bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi talabul ilmi adalah wasilatun sahulatun ilal jannah, adalah jalan yang sangat mudah mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikarenakan ilmu, dengan ilmulah seseorang akan baik ibadahnya, dengan ilmulah seseorang akan baik muamalahnya kepada manusia. Bukankah kita ketahui bahwa hablum minallah wa hablum minan nas, jika keduanya baik, maka ini adalah sebab yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Duribat alaihimudz dzillatu aina ma sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali hablum minallahnya baik dan hablum minan nasnya baik. Nah, seseorang tidak akan baik hablum minallah dan hablum minan nasnya kecuali ada dasar ilmu syariah. Ada dasar ilmu agama. Wa qala jalla dzikruh, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung menyebutkan di dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah al-ulama. Di sini Allah Subhanahu wa taala membatasi dari kalangan hambanya yang takut kepadanya, yaitu dari kalangan ulama saja, tidak ada dari kalangan yang lain. Karena mereka tahu mana hal-hal yang dibolehkan, mana hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama lah yang terdepan dalam hal halal dan haram. Perlu dibedakan antara khauf dan khasyah. Kalau khauf itu takut yang tidak didasari oleh ilmu. Kalau khasyah takut yang didasari oleh ilmu. Seperti seseorang takut kepada suatu hal yang gelap gitu. Oh, kayaknya di sana ada penunggunya. Dia merinding bulu-bulunya tak kalah lewat di tempat gelap tersebut. Maka dia membangun rasa takutnya tanpa dasar ilmu. Hanya prasangka saja, kayaknya. Ada yang nungguin pohon itu. Tapi orang yang khasyah, dia akan lewat karena dia tahu bahwasanya
jin dan makhluk yang lain tidak akan memudaratkan dia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jin di sana ada yang bergantung-gantungan, itu tidak bisa memudaratkan manusia pada hukum asalnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Jin, "Qul inni la amliku lakum darra." Sesungguhnya aku dari kalangan jin tidak mampu, tidak sanggup untuk memudaratkan kalian. Yang ada hanyalah menakut-nakuti. Kalau kita takut, disinilah kita dirasuki, dimasuki dan diganggu oleh jin. Kalau ada sekiranya bapak-bapak mungkin lewat di jalan sana kemudian ada yang muncul, langsung tangkap aja, kejar atau ajak kelahi. Dia akan lari itu. Kalau Anda punya mental yang sangat kuat, kalau merinding ketakutan, maka akan lari terbirit-birit. Wa qala wa ma yaqiluha illal alimun. Dan tidak ada yang berakal yang memahami kecuali orang-orang yang alim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan ahlun nar, penghuni neraka yang dia sudah disiksa di dalam neraka sa'ir, kemudian mengucapkan suatu perkataan, wa qalu law kunna, seandainya mereka berkata, ahlun nar ini berkata, lau kunna nasma'u, seandainya kami dulu itu mendengar dan memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Seandainya kami dulu itu berilmu, memahami apa yang disampaikan oleh Rasul dan para anbiya, niscaya kami akan tidak seperti ini. Berarti dengan sebab kejahilannya, dia dimasukkan kemana? Ke dalam neraka sa'ir. Dia berangan-angan kalau sekiranya dia dulu itu berilmu, niscaya dia tidak akan merasakan siksaan neraka sa'ir. Wa qala hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kemudian firman Allah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Maka jawabannya tidak sama. Dalam segala sisi tidak akan sama. Orang yang ahli dengan orang yang ecek-ecek, orang yang ahli dalam ilmu agama dengan yang biasa-biasa saja, maka akan tidak sama. Baik dari sisi bicaranya, dari sisi penyampaiannya, itu tidak akan sama. Selama-lamanya akan tidak pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Wa qala an-nabiyyu may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka dia akan memahamkan seseorang itu tentang agama. Pemahaman kebalikannya, orang yang tidak dipahamkan agama, berarti apa? Keburukan yang Allah inginkan kepadanya. Keburukan ataupun kebaikan ini adalah iradatun min iradatillah. Adalah keinginan dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah disangka bahwasanya Allah itu hanya menginginkan keburukan saja. Atau hanya menginginkan kebaikan saja. Enggak. Irada ada yang syar'iyah, ada yang kauni. Kira-kira Pak, saat ini orang-orang yang diskotik di bar-bar sana atau sedang bermain-main di lokalisasi sana, kilo 17, apakah perbuatan mereka itu diinginkan oleh Allah? Ya, diinginkan oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah? Iya, dikehendaki oleh Allah. Kalau sekiranya kita mengatakan enggak, berarti mereka yang melakukan perbuatan sendiri, keinginan mereka sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terjatuh pada akidah qadariyah, yang menganggap bahwasanya perbuatan saya ini baik atau buruknya tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah berfirman di akhir surah
At-Takwir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa saja yang kalian kehendaki itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat Pak, bahwa manusia punya pilihan mau ke kanan atau mau ke kiri, mau ke neraka atau mau ke surga, tapi kedua-duanya telah dijelaskan konsekuensinya. Telah dijelaskan balasannya. Diturunkan Al-Qur'an, diutus para nabi untuk menjelaskan hal ini. Maka tidak ada lagi hujah, ya Allah kamu enggak menjelaskan kepada saya tentang itu adalah haram, tentang itu tidak benar, tentang ini tidak memasukkan ke dalam neraka. Enggak ada lagi hujah. Enggak ada lagi alasan ya sebagai dalih terhadap perbuatan yang dia lakukan. Jadi tinggal dipilih saja. Maka orang yang berakal akan memilih hal-hal yang menyebabkan dia bahagia di dunia dan akhirat. Wa qala Abu Dzar, wa innamal ilmu bitta'allum. Kata Imam Bukhari memberikan ta'liq, catatan kaki terhadap hadis ini, hanya saja ilmu itu dengan belajar. Ilmu itu dengan belajar, baik membaca, baik mendengar, baik mengamati. Ya. Dengan mata, dengan pendengaran, dengan hati, kita dapat apa? Memperoleh ilmu. Sekarang Masya Allah fasilitas yang begitu marak sekali, kita bisa belajar baik dari WA, Facebook, YouTube dan yang lainnya. Kita bisa duduk di Indonesia belajar sama syekh yang ada di Arab sana tanpa perlu lagi ke sana. Semua kita bisa pelajari, bisa otodidak, bisa mempelajarinya di YouTube. Jadilah nanti gurunya Syekh YouTube. Kenapa enggak Syekh Yuni gitu ya? Wa qala Abu Dzar, "Law wada'tumu as-samsamata ala hadhihi wa syara ila qafahu, thumma dhanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuhu minan nabi qabla an yujizahu alayya la anfadtuhu." Wa qala Ibnu Abbas, "Kunu rabbaniyina." Ai ulama fuqaha. Ibnu Abbas berkata, menafsirkan firman Allah, kunu rabbaniyina, jadilah kalian orang-orang yang rabbani, ai ulama fuqaha, orang yang faqih dan halim. Jadi rabbani itu adalah mereka yang belajar min sigoril ilmi qabla kibari. Mereka belajar ilmu, demikian juga nanti mengajarkan ilmu dari yang terkecil sebelum yang besar. Nah, kalau sekiranya dia mempelajari akidah, dia mulai dari yang terkecil dulu. Dia tidak langsung belajar Tohawiyah, dia tidak belajar langsung Takribut Tadmuriyah, Nuniyah Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Dari berbagai macam cabang ilmu yang ada di syariat, di dalam syariat, dia pelajari mulai dari yang terkecilnya. Ketika dia belajar fikih, dia belajar takrir dulu. Dia tidak langsung belajar apa? Aqwalul madzahibil arba'ah. Pendapat-pendapat ulama madhab yang 4 itu. Oh, madhab Syafi'i begini, madhab Hambali begini. Akhirnya apa dia? Kharaja kama dokholah. Dia keluar sebagaimana dia masuknya. Apa maksudnya itu Pak Iman? Dia masuk majelis ilmu atau masuk pondok pesantren, dia keluar sebagaimana dia masuk. La asaralah, tidak ada asar. Iya, kosong. Wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbin nasa bisigoril ilmi qabla kibarihi. Dan dikatakan bahwasanya ar-rabbani adalah mereka yang mentarbiyah, mendidik manusia dari ilmu yang terkecil sebelum yang besarnya. 6 ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Tentang apa? Ilmu lebih didahulukan sebelum berkata dan beramal. Babu ma kana an-nabiyyu yatakhawwalahum bil mau'izati wal ilmi kay la yanfiru.
Bab adalah Nabi membuat jadwal untuk mereka, ya, dalam hal nasihat dan menyampaikan ilmu agar mereka tidak bosan. Jadi Nabi kepada para sahabatnya membuat jadwal pembelajaran juga. Hari apa, jam berapa, disampaikan ilmu. Akan tetapi para sahabat yang bersemangat tidak mencukupkan diri mengambil ilmu dari lisan Rasulullah saja. Akan tetapi dari berbagai sudut kehidupan Rasulullah mereka jadikan sebagai pelajaran. Baik tak kala menghadapi masalah, tak kala bertemu orang kasar di jalan dan yang lainnya, semua dijadikan sebagai bentuk pelajaran. Akan tetapi dalam hal tablighul ilmi, dalam hal menyampaikan ilmu melalui lisan, maka ini ada jadwal tertentu. Seperti kita di sini hari Minggu malam ini, setiap minggu malam ini malam itu dijadwalkan. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf ini Ibnu Waqidi Ibnu Utsman Ad-Dabi, Syekh Imam Al-Bukhari. Qala akhbarana Sufyan. Sufyan di dalam Rijalul Bukhari ada dua, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, kalau dia berada di Tabaqah As-Tsani, berada di tingkatan yang kedua, yaitu guru-gurunya Imam Bukhari, maka dia adalah Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah Ibnu Abi Imran. Kunyanya namanya Abu Muhammad Al-Kufi. Ya, siqatun hafizun imam. Dia terpercaya, dia imam, dan dia hafid. Jadi tak kala ulama-ulama dahulu digelari dengan hafid, itu mereka hafid dalam bidang hadis, bukan hafid Al-Quran dalam bidang kita sekarang ini, dalam zaman kita sekarang. Mereka hafid dalam hadis Rasulullah SAW, baik dari sisi matan maupun sanad. Kemudian akhbarona Sufyan anil A'mash. Al-A'mash ini adalah laqab, si pincang. Nama aslinya Sulaiman ibnul Mihran. Sulaiman ibnul Mihran. Ibnu Mihran. Al-A'mash Al-Asadi. Kunyanya namanya Abu Muhammad Al-Kufi. Abu Muhammad Al-Kufi. Dia ma'ruf dengan mudallis. Dia terkenal dengan tadlisnya. Takala Al-A'mash ini meriwayatkan hadis dengan sigotun an, mengatakan dari gurunya dengan an, maka harus ditanyakan apakah Al-A'mash ini mendengar langsung atau tidak. Gambarannya tadlis itu seperti ini. Taruhlah saya adalah seorang nabi, menyampaikan kepada antum hadis. Kemudian ada satu orang murid yang gak hadir. Saya menyampaikan suatu hadis, tapi murid tadi gak hadir. Taruhlah muridnya adalah Pak Joko, yang gak hadir malam ini. Ya, nggak hadir. Saya menyampaikan hadis tentang mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ini semua mendengarkan. Tapi Pak Joko mengatakan ketika menyampaikan kepada orang lain setelah saya meninggal dunia, Pak Joko mengatakan haddasani Burhan. Qala man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Maka orang ini berdusta. Tapi kalau dia mengatakan qala Burhan atau an Burhan dari Burhan, maka memungkinkan dia mendengar atau tidak. Paham? Kalau sekiranya si
si Pak Joko ini biasa dengan tadlis, menyamarkan apakah dia mendengar atau enggak, maka dia dikenal dengan apa? Mudallis. Suka menyamarkan. Seakan-akan dia mendengar, padahal dia enggak mendengar. Mungkin dia dengar dari Pak Iman, mungkin dia dengar dari teman-teman yang lain. Tapi dia mengatakan an burhan, dari burhan. Benar, benar. Tapi seakan-akan dia apa? Mendengar langsung. Padahal dia mungkin meriwayatkan dari teman sejawatnya atau teman sesamanya menuntut ilmu. An Abi Wa'ilin. Abi Wa'il namanya adalah Syaqiq ibnu Salamah. Syaqiq ibnu Salamah al-Asadi. Sikotun, dia terpercaya, dan muhdaramun. Dia ini adalah muhdaramun. Muhdaramun itu dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak dikatakan sahabat. Mungkin dia enggak ketemu, mungkin dia belum masuk Islam. Mungkin dia belum masuk Islam di saat Nabi masih hidup. Ini namanya muhdaram. Jatuhnya dia adalah statusnya tabi'in. Dia ketemunya dengan apa? Dengan sahabat Nabi. Dia hidup di zaman Nabi, tapi nggak sempat mungkin ketemu langsung, atau belum ketemu langsung tapi belum beriman. Dia beriman setelah meninggalnya Nabi, maka dia disebut dengan apa? Mukhdaram. An Ibni Mas'ud, ay Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, jadi dalam nama-nama sahabat ada 3 Abdullah. Ada 4, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas. Ada 4 Abdallah. Siapa tadi, coba ulangin? Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah bin Umar. Nah, di antara 4 ini yang paling banyak periwayatan hadisnya adalah Abdullah bin Umar. Dan yang paling muda di antara mereka adalah Abdullah ibnu Abbas. Dia tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, dia berumur 13 tahun. Ya, 13 tahun. Qala kana an-nabiyyu yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyami qarahatan samati alaina. Kata Abdullah bin Mas'ud, adalah Nabi membuat jadwal buat kami, ya, dalam hal memberikan nasihat di hari-hari tertentu. Karohatan samati alaina, dia membenci, tidak suka kalau sekiranya kita ini bosan, ya, bosan. Jadi kalau setiap hari Pak disampaikan ilmu, setiap jam disampaikan ilmu, maka akan apa? Akan bosan. Kan tetapi kalau seminggu sekali disampaikan ilmu, maka ini apa? Dia ada rindu, dia ada rasa kangen untuk apa? Menghadiri majelis tersebut. Dia lebih bersemangat. Ini bagusnya kita buat seminggu sekali aja ya. Eman ya. Jadi kalau setiap malam, setiap hari ini, kadang seseorang mengalami apa? Bosan. Akhirnya jenuh, meninggalkan majelis ilmu. Cari majelis lain. Majelis kompor bagaimana? Majelis to'am. Jadi hadis ini menyebutkan kepada kita bolehnya seseorang membuat jadwal pembelajaran tertentu. Baik jadwal belajar di kelas, jadwal belajar di masjid, atau jadwal belajar di rumah. Kita mungkin malas memasukkan atau nggak mau memasukkan anak kita ke lembaga sekolah karena mungkin biaya masuknya 20 juta atau 12 juta atau yang lainnya banyak sekali. Maka sudah kita buatkan jadwal pembelajaran bagi anak kita. Kita mungkin anak saya mau kuatkan dia dalam ilmu matematika. Saya undang mungkin Ustadz Sumardin yang ahli dalam bidang matematika, peripatkan anak saya. Saya mau anak saya ini ahli dalam bidang ilmu agama. Sudah saya datangkan ustadz. Saya ajarkan dia di rumah. Ini lebih bagus.
Kenapa? Karena ustadz tak kala melayani satu orang dia memberikan perhatian yang full, yang penuh. Beda kalau sekiranya satu ustadz 25 murid. Ya sudah, yang penting memenuhi kewajiban aja sudah. Yang penting memenuhi kewajiban mengajar. Nah, jadi metode seperti ini mendatangkan ustadz, membuat jadwal untuk anak kita, atau panggil tetangga, yuk kita buat jadwal nih patungan nanti untuk membayar atau menggaji ustadznya. Mungkin bisa. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad ibnu Bashar ibnu Utsman al-Abdi. Muhammad bin Bashar ibnu Utsman al-Abdi, sikotun, terpercaya dalam periwayatan hadis. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id ibnu Abanah Ibnul As al-Umawi Abu Ayyub al-Kufi. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ini adalah laqab atau nama. Syu'bah ibnul Hajjaj ibnul Wardi al-Ataki. Kunyanya adalah Abu Bistom. Abu Bistom. Dia terkenal di Irak dengan ilmu jarah wa ta'dilnya. Dia sangat mutasyaddid dalam menjarah dan mentakdil seseorang. Dia tanpa pandang bulu siapapun. Ada seorang gubernur atau seorang pemimpin yang dia memang kadzab, dia katakan kadzab. Dia enggak tutup-tutupin. Kalau sekiranya pemimpin tersebut pernah berdusta, ya sudah, dia adalah muttahimun bil kadzab. Dia tertuduh berdusta. Atau dia adalah kadzab, pendusta. Oh, pemimpin ini pantas? Ia pantas untuk menjaga keabsahan dan kesohihan hadis Rasulullah. Jadi dia ulama yang sangat terkenal dengan jarah wa ta'dilnya. Dia sering menjarah ulama-ulama tertentu dan mentakdil. Menjarah itu seperti ini. Kamu jangan dekatin, kamu jangan dengar ceramahnya si fulan. Kenapa? Karena dia begini. Kamu jangan terima hadisnya si fulan karena dia seperti ini. Ini berat. Ya, tugas ulama jarah wa ta'dil itu sangat berat. Kenapa? Kalau sekiranya dia salah dalam menjarah, maka dia akan menjauhkan ribuan orang dari kebaikannya. Dari kebaikan ulama tadi. Jadi ini adalah bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang sekiranya salah, berat tanggungannya kelak di akhirat. Qala haddatsana Abu Tayyah. Abu Tahyah ini nama aslinya adalah Yazid ibnu Humaid ad-Dobai. Yazid ibnu Humaid ad-Dobai, sikotun sabatun. Ya, dia adalah seorang siko terpercaya dalam periwayatan. An Anas bin Malik ay khadimi Rasulillah anin Nabi qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, berikanlah kabar, berikanlah keringanan dan janganlah membuat susah. Dan berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat lari. Kalimat yang singkat penuh dengan makna. Agama kita adalah agama yang mudah. Tapi tak kala seseorang ada kesulitan lagi, maka datang lagi kemudahan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyirah atau Asy-Syarah, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Di setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama kalian suatu kesulitan. Maka semuanya mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Puasa hanya 30 hari. Ini ringan dibandingkan dibandingkan 11 bulan yang kita diberikan kebebasan untuk makan dan minum. Keringanan ini
terkadang datang lagi keringanan yang lain. Apa itu? Tak kala seseorang safar, atau mungkin dia sakit, atau mungkin dia sudah tua tidak bisa berpuasa, maka ada keringanan yang lain, yaitu apa? Dia bisa menunda puasanya di hari yang lain, atau dia membayar fidyah, atau hal-hal yang lainnya. Kita sholat, satu kali sholat paling maksimal mungkin 10 menit ya, itu paling lama. Itu mungkin sudah sudah di belakang kalau apa? Kalau sholatnya 10 menit. Nah, 10 menit dikali 5 berarti berapa? 50. Enggak cukup 1 jam. Dibandingkan 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Jadi haji juga demikian. Kewajiban haji bagi mereka yang mampu 1 tahun seumur hidup, 1 kali seumur hidup. Tidak setiap apa? Setiap tahunnya. Maka oleh karena itu wala tu'assiru, dan janganlah kalian membuat apa? Membuat sulit. Wa basyiru, dan berikanlah kabar gembira. Tak kala mungkin ada pramugari yang memakai pakaian yang syar'i, dia jilbabnya panjang gitu ya, hitam lagi. Masya Allah, berikan kabar gembira tentang mereka, tentang perempuan yang memakai jilbab yang panjang. Bagaimana Allah memujinya, bagaimana Rasulullah memujinya, bagaimana dia terhindari dari apa? Dari fitnatur rijal. Berikan kabar gembira. Dan berikan peringatan bagi mereka yang apa namanya? Yang mereka tidak memakai hijab, mereka memakai pakaian tapi telanjang dan yang lainnya. Jadi basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wala tunafiru, dan janganlah engkau membuat lari, membuat seseorang itu keluar dari agama, murtad dari agama. Ada suatu kisah, ada seorang non muslim masuk ke dalam Islam. Akan tetapi orang yang memberikan hidayah untuk masuk ke dalam Islam, memberikan petunjuk dilalatul irsyad wal bayan, dia memberikan ilmu semuanya tentang puasa. Hari ini puasa ya, besok Kamis lagi nanti puasa. Ini puasa, seakan-akan orang yang baru masuk Islam ini menganggap bahwasanya Islam kayak isinya hanya puasa saja. Akhirnya apa? Akhirnya dia keluar lagi, murtad lagi karena enggak tahan berpuasa. Jadi diberikan keringanan bagi mereka yang awal-awal mendapatkan hidayah, yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Nah, demikian kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.